adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan menentukan arah vektor. Sebelum itu, kita akan mengenal tentang trigonometri. Apa sih itu trigonometri? Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sisi, sudut, serta perbandingan sudut dan sisi. Di sini kita akan mempelajari istilah matematika yang baru, yaitu sin, cos, dan tangen. Sinus atau yang sering disingkat dengan sin adalah perbandingan sudut antara sisi depan dibagi dengan sisi miring, atau mudah diingat dengan kata sin demi. Selanjutnya adalah cosinus atau cos, yaitu perbandingan sudut antara sisi samping dibagi dengan sisi miring, atau mudah diingat dengan cosami. Selanjutnya adalah tangen atau tan, adalah perbandingan sudut antara sisi depan dibagi dengan sisi samping, atau mudah diingat dengan kata tan desa. Sebagai contoh, saya umpamakan sudut alfa yaitu sudut di antara sisi B dan C. Maka nilai sin alfa adalah depan dibagi miring, depannya A dan miringnya adalah C. Jadi A per C. Kemudian untuk cos alfa adalah samping dibagi miring, sampingnya adalah B dan miringnya adalah C. Kemudian untuk tan alfa, depan dibagi samping, depannya A dan sampingnya adalah B, jadi A per B. Selanjutnya saya umpamakan sudut beta di antara sisi A dan C. Jadi nilai sin beta adalah depan dibagi samping, yaitu B per C. Selanjutnya untuk nilai cos beta adalah samping dibagi miring, yaitu A per C. Kemudian untuk nilai tangen betanya adalah depan dibagi samping. Maaf, di situ saya menulis tangen alfa. Jadi nilainya adalah B per A. Dan berikut adalah tabel nilai trigonometri. Selanjutnya kita akan masuk ke penjumlahan vektor. Nah, di sini saya ada dua buah vektor, F1 dan F2. Nah, bagaimana cara menjumlahkan kedua vektor tersebut? Di sini kita menggunakan metode jajar genjang untuk menentukan jumlah kedua vektor tersebut, atau dapat kita sebut dengan R, yaitu resultan. Nah, ini dia R atau resultannya. Nilai R ini kita dapatkan dengan rumus persamaan R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa. Nah, alfa di sini adalah sudut antara F1 dengan F2. Lalu dari mana persamaan itu tadi kita dapatkan? Berikut ini adalah penjelasannya. Jika kita tarik garis bantu sehingga membentuk trapesium dan kita beri nama titik A, B, C, D serta E, kemudian dapat kita ketahui bahwa AC di sini yaitu sama dengan AB plus BC. Sudah paham? Kemudian pada segitiga BCD, apakah kalian masih ingat tentang teorema Pythagoras bahwa nilai CD kuadrat sama dengan BD kuadrat min BC kuadrat? Nilai R atau AD dapat kita cari menggunakan persamaan Pythagoras, yaitu melalui segitiga ACD, yaitu AD kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CD kuadrat. Untuk nilai AC dan CD sudah kita dapatkan tadi. Langsung saja kita masukkan ke persamaan AD kuadrat sehingga menghasilkan persamaan AD kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat plus 2AB BC plus BD kuadrat min BC kuadrat. Nah, di sini BC kuadrat dapat kita hilangkan karena habis, sehingga persamaannya menjadi AD kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BD kuadrat plus 2AB BC. Kemudian untuk nilai alfa pada EAB itu sama dengan sudut alfa di DBC. Jadi cos alfa sama dengan samping dibagi miring, yaitu BC per BD. Jadi nilai BC di sini adalah BD cos alfa. Dapat kita gantikan ke persamaan AD kuadrat sehingga menjadi AD kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BD kuadrat plus 2AB BD cos alfa. Seperti itu. Kemudian nilai AB di sini adalah F1.
dan BD di sini adalah F2 atau setara dengan AE. Dan AD adalah resultannya atau R. Jadi persamaannya dapat kita rubah R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos alfa. Jadi R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos alfa. Seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Nah, berikutnya kita akan menentukan arah vektor. Nah, untuk menentukan arah vektor dapat kita menggunakan perbandingan berikut, yaitu perbandingan sisi dengan sudut sin depan sisi. Apa sih itu maksudnya? Nah, berikut ada penjelasannya. Maksudnya adalah perbandingan antara R, sisi R, yaitu dengan sudut sin depan sisi R, yaitu adalah 180 min alfa. Nah, sin 180 min alfa ini sama dengan sin alfa itu sendiri. Jadi R sama dengan sin alfa. Kemudian kita samakan dengan F1. Nah, di sini alfanya kita bagi antara alfa 1 dan alfa 2. Kemudian karena sudutnya berseberangan, maka depan sudut F1 adalah alfa 2. Kalian masih ingat tentang pelajaran ini? Jadi menghasilkan F1 per sin alfa 2. Kemudian untuk F2 adalah alfa 1. Jadi F2 per sin alfa 2. Seperti itu perbandingannya. Untuk lebih jelasnya mari kita latihan soal pada halaman 40. Nah, di sini terdapat dua vektor yaitu F1 dan F2 senilai 15 Newton dan 9 Newton. Untuk mencari nilai R-nya yaitu akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos alfa. Nah, di sini langsung kita masukkan saja nilainya F1 dan F2. Dan cosnya di sini cos alfanya adalah 60 derajat. Nah, cos 60 itu setara dengan setengah, nilai setengah. Jadi dapat kita temukan R-nya adalah akar 441 yaitu 21 Newton. Nah, kemudian untuk menentukan arah vektornya dapat kita tentukan dengan perbandingan tadi R per sin alfa. Nah, di sini perbandingan sisi R dengan sudut sin depan sisi R itu sendiri. Nah, sin alfa didapat dengan rumus persamaan. Jika di sini alfa, maka di sini juga alfa. Seperti itu. Maka sin 180 min alfa yang kita cari yaitu sama saja dengan sin alfa itu sendiri. Nah, di sini sama dengan F2 per depan sudut F2 yaitu sin alfa 2. Nah, dapat kita masukkan nilai dari sin alfa 2 adalah F2 kali sin alfa per R. Nah, nilai F2-nya adalah 9 dan R-nya 21. Dan untuk nilai sin alfanya adalah sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian kita turunkan persamaannya menjadi seperti ini. Dan kita ketahui bahwa nilai sin alfa 2 adalah 0,371. Jadi di sini alfa 2-nya adalah 21,47 derajat seperti itu. Demikian tadi materi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat diterima dengan baik. Untuk tugas nanti akan diupload melalui Google Classroom. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan ya semuanya. Terima kasih.